Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami bersemangat Tuhan Kami bersemangat Tuhan untuk beribadah beribadah dan belajar dan belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Tuhan. Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejin yang semangat sama-sama katakan amin. Nah, gak mau bosan-bosan juga, kita mau yel-yel dulu ya. Tapi sebelumnya akan dipimpin oleh teman kita dari kelas Kiki dan Kimo. My friend, today we're doing Yo-Yo Kiki Kimo. 1, 2, 3. Kiki Kimo, ceria, sehat, kuat, ha 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 ha. One more time. 1, 2, 3. Kiki Kimo, ceria, sehat, kuat, ha 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 ha. Kita ulang ya bareng-bareng ya. Bareng ya Kak? Bareng ya Kak? Oke, kita dari bawah dulu ya. Kita hitung pakai bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha ha ha. Dan untuk Ejen akan dipimpin juga oleh teman kita. Agent, Generation, hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Agent siap, gerak. Oke, sekali lagi ya, Ejen. Ayo, semangat, semangat, semangat. Dan adik-adik Kiki sama Kimo, kita ikutan aja ya. Buat sama-sama yel-yel Ejen. Oke, siap ya? Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Ejen siap? Siap, gerak. Ejen, Aero Generation, hebat. Wow, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Ejen, Aero Generation, hebat. Kalian anak-anak yang hebat pasti gak akan pernah lupa sama deklarasi anak hebat. Nah, dipimpin sama teman kita lagi ya. Terima kasih Kak. Hai teman-teman, nama aku Stefani. Sekarang aku akan memimpin deklarasi anak hebat. Ikutin aku ya teman-teman. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, teman-teman hebat. Oke, sekali lagi kita bareng-bareng dengan penuh antusias. Siap ya Kak? 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Kita siap untuk memuji nama Tuhan ya. Kiki, Kimo, dan Ejen. 1, 2, 3.
supaya kami sungguh-sungguh menangkap isi hatinya Tuhan dan kami siap mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari adik-adik yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat Ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat Ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara Ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa Roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, Dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah Roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan Roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa Roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika Ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, Roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat Dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa Roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, Dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru
yang dipenuhi dengan kasih Allah dan Roh yang memberi hidup. Halo adik-adik, semangat semuanya ya. Ayo, hari ini kakak yakin pasti adik-adik semua sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan. Coba semuanya duduk yang rapi, kita sama-sama perkatakan dulu ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kemudian yang kedua, masih ingat adik-adik? Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Yeay! Tadi masih ada yang ngantuk-ngantuk. Sekali lagi adik-adik ya. Ayo, kalau ada adik atau kakaknya ditoyol-toyol. Semangat, semangat. Wah, yuk kita sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sekali lagi adik-adik, tepuk tangan. Yeay. Oke adik-adik, selama 2 minggu kemarin adik-adik belajar tentang pribadi Allah, yaitu siapa? Ya, betul, Roh Kudus. Sekali lagi katakan, Roh Kudus. Nah, tadi di video awal kita melihat bahwa kata lain dari Roh Kudus ialah ruah. Ayo adik-adik sama-sama katakan ruah. Ruah. Lagi ruah. Ruah. Nah, ruah itu bisa juga berarti selain Roh Kudus, bisa juga berarti nafas, bisa juga berarti energi. Dan katanya waktu Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, itu memberikan kepada kita kehidupan. Kalau tadi adik-adik lihat, Roh Kudus itu memberikan bumi itu kehidupan, jadi ada bunga-bunga, jadi ada hal-hal yang luar biasa. Seperti juga waktu adik-adik bernafas, karena ruah itu juga artinya nafas. Sekarang ayo coba adik-adik tarik nafas. Good. Buang. Nah adik-adik, kalau orang bernafas, kalau kita masih bisa bernafas, kita akibatnya masih bisa hidup. Coba kalau adik-adik tadi kakak suruh buat tahan napas 10 menit, bisa adik-adik? Oh, masa sih ada yang bilang bisa? Coba sekarang kita coba ya, 20 hitungan aja adik-adik tahan napas. Siap? Ayo, latihan dulu, siap-siap. Siap yang 20 hitungan ya, kakak kita coba ya. 1, 2, 3, tarik nafasnya. Aduh, adik-adik ngerasain apa? Sesek ya, nggak enak ya. Tadi baru 20, apalagi kalau 30 hitungan, apalagi kalau 10 menit. Akibatnya kalau orang nggak bernafas, apa adik-adik? Mati. Jadi adik-adik memang betul, waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia itu seperti nafas yang memberikan kepada kita kehidupan. Kalau waktu 2 minggu lalu adik-adik belajar Roh Kudus itu akan menolong kita. Lalu minggu lalu adik-adik belajar Roh Kudus membuat kita menjadi mampu bersaksi. Nah hari ini kita akan melihat apalagi sih yang Roh Kudus bisa lakukan di dalam kehidupan adik-adik juga kakak di sini. Nah adik-adik, hari ini kakak bawa beberapa gambar ya. Coba adik-adik tebak ini gambar apa? Harusnya adik-adik tahu karena adik-adik pasti pernah lihat benda-benda ini. Oke, kita mulai ya. Gambar pertama. Yuk adik-adik, ini gambar apa? Ya betul, ini namanya kipas angin. Ya, ini kipas angin adik-adik ya. Gunanya untuk apa? Ya untuk menghasilkan angin. Biasa kalau lagi kepanasan di rumah, adik-adik suka disuruh nyalain aja tuh kipas anginnya. Kalau yang nggak punya AC biasanya kita pakai kipas angin. Gambar kedua, siap-siap ya. Pernah nggak ya adik-adik lihat benda ini ya? Tada! Apa ini adik-adik? Ya, ini namanya mixer ya. Biasanya mama-mama pakai ini untuk bikin kue ya. Mereka taruh terigu, telur, semua adonannya di sini kemudian di mixer. Seperti itu supaya nanti jadi sebuah adonan. Nah, ini namanya mixer ya.
Lanjut. Yang ini pasti tahu deh, pasti pernah lihat. Siapa adik-adik? 1, 2, 3. Nah, ini namanya apa adik-adik? Ya, ini namanya personal komputer. Ya, ini namanya komputer adik-adik. Dia ada laptopnya, ada desktopnya, ya. Ini namanya komputer atau mungkin adik-adik punyanya dalam bentuk laptop. Pernah lihat papahnya atau kakaknya pakai. Nah, ini namanya komputer. Oke, lanjut ya. Nah, ini pasti tahu deh. Siap? 1, 2, 3. Apa adik-adik? Ini namanya? Iya, betul. Kalau mamahnya mau bikin jus, ya jus buah atau jus sayur, atau ada juga yang pakai untuk buat bumbu ya, bumbu masak. Mama-mama biasa pakai ini mama kalian. Ini namanya blender. Ya, betul. Kak, kenapa sih kasih lihat gambar gitu? Ntar kakak jelasinnya. Lagi, mau lagi? Siap ya. Gambar selanjutnya. Apa coba ini adik-adik? Ya, ini disebut rice cooker atau ada juga yang mengenalnya slow cooker. Tapi ini adalah alat untuk masak adik-adik ya. Ini bisa dipakai buat masak beras menjadi nasi, atau ada juga buat bikin kue dan lain sebagainya. Bisa loh adik-adik pakai benda ini. Oke, lanjut ya. Terakhir nih kayaknya nih ya. Siap, 1, 2, 3. Wah, pada cerit-cerit semua di rumah. Ini benda apa? Betul, ini namanya setrika. Ya, setrika. Adik-adik harus hati-hati ya kalau lihat benda ini ya. Apalagi kalau masih panas, jangan dipegang-pegang, bahaya. Nah, adik-adik, apa sih kesamaan atau persamaan dari semua benda-benda yang tadi Kayri perlihatkan sama adik-adik semua? Ada yang tahu? Semuanya berpikir dengan keras. Adik-adik, jawabannya, semua benda-benda ini memerlukan yang namanya listrik atau energi ya. Kayak ini setrika, kalau dia nggak dicolokkan kepada listrik, dia tidak akan menghasilkan panas. Kemudian rice cooker juga sama, dia butuh listrik supaya dia bisa menghasilkan panas. Atau juga blender, kalau nggak dicolokkan ke listrik, dia nggak akan berputar tuh pisaunya, butuh listrik. Komputer juga sama adik-adik, kalau dia nggak ada listriknya, dia tidak bisa berfungsi. Kemudian ini mixer juga sama adik-adik ya. Dan yang tadi terakhir, kipas angin juga sama, dia membutuhkan listrik. Jadi adik-adik, itu juga yang Roh Kudus lakukan buat hidup adik-adik semua. Roh Kudus itu seperti dalam tanda kutip ya, listrik buat hidupnya adik-adik semua. Biar lebih jelas lagi. Nah, nih Kayri bawa sebuah benda. Ya, ini yang namanya tuh lampu. Ini huruf-hurufnya bisa nyala adik-adik, tapi ini Kayri tekan tombolnya. Ya, di sini ada tombol. Wah, nggak nyala adik-adik. Kenapa adik-adik? Iya, ini ada butuh baterai. Tapi ini baterainya belum dipasang. Coba ya, Kayri pasang dulu baterainya. Nanti bisa nyala nggak ya? Masih mati. Sekarang kita nyalakan. Kelihatan adik-adik? Nyala ya? Tuh, adik-adik kalau yang bisa lihat ada tulisannya Kiki, Kimo, Agent ya. Ini bisa nyala. Nyalanya kenapa? Karena tadi Kayri masukkan baterai ke dalam benda ini. Waktu dia belum dipasang baterai, dia tidak bisa menyala. Oke, lanjut ya, kita lihat benda yang lainnya. Nah nih, ini namanya senter adik-adik. Senternya beda ya sama punya adik-adik ya. Ini dinyalain ya, ini ada tombolnya. Kayak ditekan, gak mau nyala adik-adik. Tapi kalau kayak masukkan baterainya, ya, ini baterainya kita pasang. Tuh belum apa-apa udah nyala ya. Kayri nyalakan dulu. Kelihatan adik-adik? Kelihatan ya? Nah, bisa menyala adik-adik. Kenapa? Karena Kayri pasang baterai di dalamnya. Jadi adik-adik, dari dua benda ini adik-adik dapat satu hal apa? Bahwa benda-benda ini seperti hidup kita adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, Kayri, aku kok kenapa ya
baterai. Baterai ini bisa diibaratkan seperti Roh Kudus yang memberikan kepada adik-adik semua kuasa atau kemampuan supaya adik-adik bisa melakukan firman Tuhan. Luar biasa kan Roh Kudus itu? Nah, sekarang mungkin adik-adik bilang, tapi Kak Yeli, aku nggak bisa lihat Roh Kudus. Aku nggak kelihatan tuh Roh Kudus seperti apa. Nah, adik-adik, sekarang Kak Yeli mau lakukan satu simulasi ya, bahwa segala sesuatu yang nggak kelihatan bukan berarti itu tidak ada. Oke, adik-adik tunggu sebentar ya. Kak Yeli akan lakukan sesuatu. Oke, ya. Nah, adik-adik bisa lihat apa yang terjadi? Ini Kak Yeli nggak pegang ya. Tuh. Wah, rambut Kak Yeli apa? Terbang-terbang. Atau biar lebih jelas ya, Kak Yeli akan ambil kertas ini. Adik-adik bisa lihat kertasnya bergerak-gerak ya. Kenapa ya adik-adik ya? Karena ada apa? Ada yang namanya angin ya, ada yang namanya angin. Adik-adik tahu nggak anginnya keluar dari mana? Kelihatan nggak? Tuh, adik-adik bisa lihat nggak? Udah lebih drastis lagi adik-adik. Ya, adik-adik nggak bisa lihat kan? Tapi adik-adik sebetulnya di luar kamera atau video adik-adik ini ada kipas angin yang kita nggak perlihatkan sama adik-adik, yang membuat semua benda-benda tadi menjadi bergerak. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Betul, kita nggak bisa lihat. Tapi adik-adik bisa melihat perbuatan dari Roh Kudus. Seperti tadi, kita nggak bisa lihat kipas angin, atau kita juga nggak bisa lihat angin itu seperti apa. Tapi waktu angin itu bergerak, kita bisa melihat rambut Kak Yeli tadi terbang ya, bergerak-gerak, kertasnya bergoyang-goyang. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Tapi waktu adik-adik mau percaya dan menerima Roh Kudus, adik-adik nanti, kok sekarang saya bisa jadi sabar ya? Kok sekarang saya jadi bisa mengampuni ya? Kok sekarang saya kalau menghafalkan pelajaran bisa lebih gampang ya? Nah, itu karena siapa adik-adik? Karena Roh Kudus. Jadi adik-adik mau nggak terima Roh Kudus bekerja dalam hidup adik-adik semua? Coba yang mau bilang sama-sama yang keras, mau Kak? Mau Kak. Lebih keras lagi bilang, mau Kak? Mau Kak. Tuh. Nah adik-adik, Roh Kudus itu tidak hanya membuat kita jadi rajin, jadi bisa sabar dan lain sebagainya, tapi ada sebuah ayat mengatakan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Dan ini yang luar biasa, mereka akan meletakkan tangannya, sama-sama adik-adik di rumah, angkat tangannya, taruh di tangan satunya lagi, bilang mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi adik-adik, waktu Roh Kudus ada dalam hidup adik-adik, walaupun adik-adik tidak bisa melihatnya, seperti kita tidak bisa melihat nafas, ya. Tapi coba adik-adik tarik nafas lagi, kerasa kan ada seperti udara yang masuk. Kita juga nggak bisa melihat Roh Kudus masuk dalam hidup kita, tapi Roh Kudus itu akan bisa membuat adik-adik melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik gak cuma jadi orang sabar, gak jadi orang rajin aja, tapi waktu adik-adik berdoa buat orang yang sakit. Kalau adik-adik Kiki Moiken pasti masih ingat ya, dulu kita ada program Miracle Room. Adik-adik masih ingat? Adik-adik dikumpulkan, lalu ada tante, om yang datang, kakak-kakak ke ruangan, lalu adik-adik tumpang tangan, berdoa, dan mereka menjadi sembuh. Itu bukan adik-adik yang hebat, tetapi
yang ada dalam hidup adik-adik membuat adik-adik bisa mendatangkan atau membuat orang lain menjadi sembuh. Wih, keren nggak? Mungkin adik-adik pernah dengar kisah Tuhan Yesus membuat orang lumpuh berjalan. Tuhan Yesus membuat orang tuli mendengar. Tuhan Yesus membuat orang buta melihat. Dan sekarang adik-adik juga bisa. Sama-sama katakan di rumah, aku bisa. Aku bisa. Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Jadi adik-adik harus percaya bahwa kalau adik-adik mau terima Roh Kudus dalam hidup adik-adik semua, adik-adik akan dibuat jadi anak-anak yang hebat. Ingat deklarasi anak hebat, aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Roh Kudus itu hebat. Karena Roh Kudus yang hebat itu ada dalam diri adik-adik. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Adik-adik sekarang bisa melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Salah satunya tadi, waktu adik-adik mendoakan orang yang sakit, adik-adik bisa membuat orang itu menjadi sembuh. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi ayo, hari ini kakak ajak adik-adik semua untuk terima Roh Kudus dalam hidup adik-adik semua. Setelah adik-adik belajar ini selama 3 minggu, supaya adik-adik mengalami Roh Kudus bekerja dalam hidup adik-adik semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang adik-adik waktunya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu lalu sudah dipresentasikan sama teman-teman kita. Dan sebelum kita dengerin ayat hafalan hari ini, kita dengerin dulu ya presentasi dari teman-teman kita minggu lalu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang waktunya ayat hafalan hari ini ya. Gampang banget, adik-adik pasti bisa. Kita mau bareng-bareng ya. Kakak-kakak juga ya? Siap. Oke, ayat hafalan hari ini ada di Markus 16. Markus 16 Ayat 18c. ayat 18c. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sekali lagi ya. Markus 16 ayat 18c. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, ya, dan orang itu akan sembuh. Gampang kan? Sekali lagi ya, lebih cepat sedikit, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 18c. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Yeay! Bisa kan? Gampang kan? Nah, makna dari firman Tuhan ayat hafalan hari ini, Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia memberikan kita kuasa. Salah satunya untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi adik-adik percaya, waktu kita berdoa buat orang-orang sakit, waktu kita menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Oleh karena ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi ayo, jangan jemu-jemu, jangan males-males untuk hafalin ayat hafalan hari ini ya. Dan kalau udah hafal, jangan lupa di-share ke grup orang tua. Semangat! Nah adik-adik, seperti tadi ayat hafalan mengatakan, barang siapa meletakkan tangannya atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Adik-adik juga harus ingat ya, ada begitu banyak hal lain yang dapat Roh Kudus lakukan dalam hidup adik-adik semua. Kalau adik-adik hari ini mau benar-benar percaya, adik-adik jangan kan nggak kelihatan. Ingat yang tadi kakak udah jelaskan, seperti waktu adik-adik tarik nafas,
Nafasnya nggak kelihatan, tapi itu ada adik-adik. Itu masuk ke dalam diri adik-adik semua. Jadi ayo, hari ini kakak ajak adik-adik semua untuk kita berdoa, minta Roh Kudus bekerja dalam hidup adik-adik semua. Ayo sama-sama kita berdoa adik-adik ya. membuatku berbeda, membuat aku bisa taat pada firman Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, mengalirkan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga aku sudah menerima Roh Kudus bekerja di dalam diriku. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini aku berdoa untuk semua anak-anak Kiki, Kimo, Agent, tidak ada satupun yang terlewatkan ya Tuhan. Adik-adik saat ini angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aku alirkan Tuhan saat ini juga kuasa daripada Roh Kudus mengubahkan mulai dari anak-anak Kiki, Kimo, juga Agent di dalam nama Tuhan Yesus. Terima saat ini adik-adik kuasa daripada Roh Kudus, kemampuan daripada Roh Kudus. Hidupmu saat ini berbeda. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, mengubahkan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Dan terimalah juga saat ini berkat dari Tuhan, berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai adik-adik semua, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kepintaran berlimpah-limpah Tuhan berikan buat adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik semua sudah percaya dan menerima. Sama-sama katakan yang keras, amin. Tepuk tangan semua adik-adik. Kita bertepuk tangan karena kita percaya sudah menerima kuasa Roh Kudus. Tetap semangat adik-adik semua. Tuhan
waktunya kita kreativitas. Mau membuat apakah kita? Kreativitas kita hari ini tentang kuasa Roh Kudus ya. Kita akan membuat hiasan dari kertas. Nah, adik-adik boleh bikin lampu ya, boleh mencetaknya sendiri di kertas HVS atau di kertas warna, atau juga adik-adik bisa print dari kurikulum yang udah di-share ke grup orang tua. Bahan-bahannya ya kertas pastinya ya, boleh kertas putih, boleh kertas warna, lalu gunting, lalu spidol atau pensil warna. Yuk kita buat sama-sama. Oke adik-adik, kita mulai ya. Sekarang kakak akan gambar pola lampunya. Adik-adik juga bisa gambar pola lampunya. Boleh di kertas putih, boleh juga di kertas HVS berwarna. Ya. Atau kalau mau lebih gampang, adik-adik juga boleh print di kurikulum. Nah, kalau sudah pola lampu ini kita gunting. Adik-adik yang masih kecil, adik-adik Kiki, adik-adik Kimo, boleh minta diguntingin sama mama sama papa ya. Nah, sudah jadi. Nah, adik-adik kalau sudah dipoto, sudah digunting seperti ini, waktunya kita ngehias. Pertama-tama, ya kita tulis dulu ayat hafalan kita hari ini. Jangan lupa di mana itu? Di Markus 16 ayat 18c. Bunyinya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Titik. Oke, sudah beres. Nah, adik-adik juga boleh kasih hiasan-hiasan yang lainnya, seperti misalnya kakak mau tambahin gambar orang supaya kita senantiasa ingat kalau Roh Kudus adalah pelita. Roh Kudus adalah listrik, seperti listrik yang bisa membuat lampu ini menyala. Jadi kita harus selalu ada di dalam kuasanya Roh Kudus. Nah, adik-adik sisanya boleh adik-adik warnain. Misalnya, wah, lampunya warna kuning, tanda bahwa lampunya menyala. Kak, aku punya manik-manik di rumah, boleh nggak? Boleh banget. Kak, aku punya stiker, boleh nggak? Boleh juga. Tadi boleh warnain, boleh hias, pokoknya dicantik-cantik ya. Kakak mau kasih sinar, sinar dari lampu ini menyala.
Bude juga kasih hiasan dari orangnya juga bisa ya. Biar keren bajunya kita kasih warna merah deh. Kakak sengaja kasih gambar orang di sini supaya mengingatkan kita bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Kemudian memberikan kuasa, salah satunya supaya kita bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, adik-adik juga boleh tambahin, misalnya adik-adik punya benang atau pita, atau adik-adik punya tali, ya, sebagai lambang penyambung bahwa Roh Kudus adalah listrik yang bisa menyalakan lampu ini. Kayak kakak ini tambahin pita ya. Nah, gini deh. Jadi, nah adik-adik, kreativitas kita beres hari ini. Seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, lewat kreativitas kita hari ini, kita harus selalu ingat kalau Roh Kudus ada di dalam kita dan memberikan kita kuasa, salah satunya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi setiap kali kita lihat lampu, ingat, oh, kalau lampu bisa menyala karena ada listriknya. Demikian juga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, sekarang kita lihat hasil kreativitas kalian minggu lalu.